Saudara, seluruh pasangan bakal capres dan juga cawapres jual janji dan gagasan program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Program dan gagasan manakah yang kemudian relevan dan dibutuhkan masyarakat dan juga mampukah janji mereka ini menarik simpati dari masyarakat? Pagi ini kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita, diantaranya ada anggota tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun, ada juga anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Mas Edi Suparno, dan juga anggota tim nasional kampanye pasangan Anies Muhaimin, Mas Syaiful Huda. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Pagi. Edi, Waalaikumsalam, selamat Mas pagi. Syaiful, Waalaikumsalam dan juga Mas warahmatullahi Tama. wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat ini kan sudah di-spill ya, sudah ada beberapa yang dibocorkan. Salah satunya adalah yang paling disorot kemarin adalah dari Mas Gibran Rakabuming Raka soal dana abadi pesantren. Akan ada adu gagasan pastinya ya di situ. Tapi saya mau menginformasikan dulu. Ini saya semalam baru baca ini di Kompas ID ini terkait dengan kasus kelaparan di Yahukimo, Papua. Tadi kita lihat bagaimana kemudian salah satu paslon ini Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini soal politik pangan. Mas Tama, apa yang bisa direalisasikan soal kasus kelaparan ini jangan sampai ada lagi begitu pada saat Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar ini memerintah? Mbak Disti, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang udah kita submit KPU terkait dengan visi misi, kan sebetulnya ada 2 poin yang kita bisa highlight ya untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama tentu saja dalam konteks ini adalah pemerataan. Nah, dalam pemerataan ekonomi itu ada bicara soal bagaimana desa itu kita kuatkan, anggaran dilipat gandakan, kemudian akses terhadap pasar, tempat kerja, dan lain-lain sebagainya diperbaiki. Ini yang menjadi fokus agar kemudian kehidupan pemerataan ekonomi itu bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspeknya soal kedaulatan pangan. Soal kedaulatan pangan ini kan kemudian juga tidak hanya sesederhana menyediakan kebutuhan pangannya saja, tetapi apa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Kalau kita merujuk pada dokumen yang sudah ada, visi misi yang kita siapkan, tentu saja kita ada banyak tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama soal pangan yang terjamin, ini yang kemudian memang harus ada, kemudian harus ada dukungan alsintan modern, jadi alat-alat pertanian dan lain sebagainya juga dimodernisasi, teknologinya harus kita perbaiki, dan kemudian juga petaninya harus siap untuk menggarap hal tersebut. Oke. Kemudian soal industri pangan yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Saya rasa ada banyak tahapan-tahapannya, Mbak. Jadi itu yang kemudian harus kita sasar agar isu soal kelaparan ini kemudian bisa kita tanggulangi secara bersama-sama. Konkretnya akan seperti apa? Karena kita tahu kelaparan ini terjadi di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo di wilayah Papua. Tidak hanya di wilayah-wilayah Papua, tapi juga bisa dikatakan bagaimana kemudian jangan sampai ada kasus semacam ini di daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah perbatasan. Langkah konkretnya nantinya akan seperti apa? Karena masalahnya begini, pendistribusian itu juga akan menjadi masalah karena jauhnya akses lokasi. Seperti apa, Mas Tama? Ya, dalam visi misi juga itu sudah dijelaskan, Mbak, memang juga ada treatment khusus ya, artinya memang ruang-ruang untuk daerah-daerah tertentu, khususnya Papua itu juga masuk spesifik kita masukkan dalam visi misi. Artinya penguatan-penguatan di sana, akses terhadap jalan, kemudian pendistribusian, ketersediaan anggaran, bahkan kemudian sampai ke perbaikan birokrasinya dan lain sebagainya, itu semua sudah kita masukkan, kita rumuskan dalam visi misi. Jadi mudah-mudahan apa yang kemudian jadi masalah hari ini itu bisa kita jawab, khususnya kalau kita bicara soal Papua. Karena memang, Mbak, itu Papua betul-betul juga salah satu yang masuk di state dalam pernyataan atau rumusan gagasan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Jadi kalau soal nyatanya seperti apa, tentu kita harus lihat dari banyak sisi, ketersediaan anggaran, akses terhadap jalan, kemudian juga soal ketersediaan pasar, penguatan desanya, karena nggak bisa kemudian hanya dikirimkan, kemudian bisa makan, nggak begitu. Modelnya adalah bagaimana ekosistem yang ada di sana itu diperbaiki. Jadi memang akan panjang tahapannya, tapi yang mau kita pastikan adalah soal kelaparan ini juga menjadi isu kita bersama di era modern, seperti ini masih terjadi, itu kan berarti banyak masalah Ya, yang perlu miris kita sekali. selesaikan. Mhm.
Oke, miris sekali. Kemudian kita masih membaca soal kelaparan ini masih ada kasus semacam ini di 2023. Kemudian tentu saja kita harapkan ada negara hadir di sana dan juga ada segera apa ya bisa dikatakan tidak hanya sekedar bantuan tapi bisa dikatakan solusi yang konkret begitu ya, Mas Edi. Mas Edi, kalau kita lihat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini kan kalau Pak Prabowo sendiri menjanjikan susu gratis, betul ya, Mas Edi ya? Betul. Mas Ya, Edi. Nah, betul. soal kasus kelaparan, kalau contoh kasusnya ini di Yahukimo dan soal yang janji kita relatekan ke janji pemberian susu. Kalau saya mengutip salah satu portal berita itu diperkirakan anggaran untuk membeli susu itu sebesar 44,36. Bagaimana nanti realisasinya? Pertama begini, Mbak, yang ingin kami sampaikan bahwa berbagai program yang diajukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran itu tidak hanya kita memberikan solusinya saja terhadap berbagai permasalahan yang ada, Hmm, tetapi juga sumbernya dari mana. hmm, Nah, itu juga kita berikan. hmm, Nah, jadi tidak hanya kita sampaikan bahwa harus ada penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, ekonomi hijau yang berkesinambungan, hmm, terus kemudian juga ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Tidak hanya itu saja, tetapi dari mana sumbernya? hmm. Salah satu yang kecil yang tadi disebutkan untuk pemenuhan susu gratis bagi anak di sekolah, ya itu kita sudah perkirakan dan sudah kita hitung bahwa harus ada optimalisasi pendapatan negara. Oleh karena itu salah satu dari visi misi yang dan program yang sudah dicantumkan adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara yang itu betul-betul berfokus untuk penerimaan negara. Kita ingin memisahkan antara penerimaan negara dengan institusi yang mengeluarkan dana. Nah, penerimaan negara ini juga kita lihat saat ini tax ratio di Indonesia itu terendah di ASEAN. Kita itu tax ratio-nya masih di bawah 10%, 9,3%. Nah, ini ada ruang yang besar untuk meningkatkan tax ratio itu. Berdasarkan rekam jejak yang sudah ada, tax ratio itu bisa meningkat dengan aturan yang ketat antara 0,5 sampai 0,6% per tahunnya. 1% peningkatan tax ratio itu berarti pendapatan negara bertambah 210 triliun rupiah. Dan itu bukan angka kecil. Ini adalah angka untuk menambal APBN yang saat ini terpaksa harus kita tambal Oke. kekurangannya melalui hutang. Nah ini salah satunya adalah peningkatan tax ratio. Bagaimana cara kita meningkatkan tax ratio? Pengawasan diperketat, digitalisasi, otomatisasi sistem itu harus dilakukan. Dan untuk investasi digital sistem itu tidak memerlukan dana yang banyak. TKDN-nya pun tinggi. Jadi kita sudah memberikan solusi komprehensif terhadap apa yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Oke. Itu dan kita di dalam visi misi itu juga ditekankan bahwa kita akan minimalisasi penambahan hutang negara ke depannya. Oke, jadi bisa dikatakan ketika ada nanti programnya itu terrealisasi begitu ya soal susu gratis saja kalau misalkan itu ada harus menyiapkan 44,3 triliun rupiah. Ini dengan mempertimbangkan ini jumlah murid itu sekitar 57,98 juta dan jumlah harinya 255. Jadi sudah tahu ya dari mana uangnya begitu ya. Ya, jadi kita tidak hanya bicara bahwa kita akan menyediakan apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat, tetapi juga sumber dananya harus jelas dan itu bukan dari hutang. Oke, jadi jangan sampai ngutang begitu ya. Jangan ada hutang tambahan yang tidak perlu. Oke, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, kalau pasangan Anies Muhaimin kan kalau kita tahu kan selalu membawa apa ya gagasan perubahan. Nah, kalau untuk soal kelaparan, kemudian juga tadi kalau Mas Edi bilang kalau Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini soal gagasannya susu gratis, perbaikan gizi terhadap ibu hamil. Nah, kalau untuk pasangan Anies Imin ini seperti apa? Perubahan apa yang nantinya bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama, kasus kelaparan itu potensinya tidak hanya yang terjadi di Papua. Hmm, Kita hari ini punya 8 sampai 9 juta masyarakat kita yang pada posisi kemiskinan. Nah, pada konteks itu potensi kita untuk terjadi kelaparan di mana-mana cukup besar. Kita selalu sampaikan kita satu negara, satu bangsa, tapi belum satu kemakmuran.
kasus ini yang menjadi agenda perubahan kita. Kami mendorong 8 jalan perubahan, 2 diantaranya adalah menyangkut soal ketersediaan pangan yang mencukupi dimanapun. Indonesia yang begini makmur, saya kira tidak boleh ada yang kelaparan. Nah, pada konteks itu ketersediaan bahan pokok yang murah, yang bisa diakses dimanapun penduduk dan masyarakat kita berada, negara harus hadir dalam suasana menyediakan bahan pangan yang pokok dan tersedia Oke, dimanapun. langkah konkretnya akan seperti apa untuk pasangan Anies Imin ini? Dari 8 jalan perubahan itu, kami mendorong bagaimana proses pembangunan tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan, tapi minus pemerataan. Jadi kenapa terjadi kemiskinan, kenapa terjadi kelaparan di berbagai tempat? Karena basis pembangunan kita tidak berbasis kewilayahan. Semua cara pandangnya serba Jakarta, padahal kebutuhan di Papua, kebutuhan di Sumatera, kebutuhan Jawa sebagian yang lain, itu perlu pendekatan pembangunan yang berbeda. Nah, pada konteks itu kita menawarkan 8 jalan perbaikan dalam konteks bagaimana pemerataan, bagaimana proses pembangunan ini harus berbasis 8 kewilayahan yang ada di Indonesia ini. Iya, Jangan sampai pemerataannya ini langkah konkretnya akan seperti apa untuk Anies Imin? Kalau misalkan Mas Edi kan sudah melakukan satu programnya susu gratis, perbaikan gizi terhadap ibu hamil, kemudian kalau dari pasangan Ganjar Pak Mahfud ini soal kedaulatan pangan. Nah, kalau untuk Anies Imin sendiri langkah konkretnya ini pemerataannya akan seperti apa? Apakah akan ada perbaikan pertanian, petani, peternak atau seperti apa? pasti 5 tahun, 10 tahun terakhir kami concern menyangkut soal bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Dana desa yang sekarang baru 1 sampai 1,5 miliar per desa, kami akan dorong paling tidak 5 miliar per desa per tahun di masa-masa yang akan datang. Karena kita ingin ketimpangan pembangunan di kota dengan di desa harus disudahi dengan cara kita perkuat pembangunan berbasis pada desa-desa. Oke. Karena hampir 49% penduduk kita ada di desa-desa, dan walaupun penduduk kita banyak di kota, hanya selisih 1-2%, tapi menyangkut soal kemiskinan adanya di desa. Nah, mengintervensi penyediaan bahan pokok pangan di desa itu menjadi sangat penting. Jadi membangun masa depan Indonesia tidak bisa lagi berbasis kota. Ke depan dari desa kita harus membangun Indonesia. Salah satunya adalah memperkuat desa, menyelenggarakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah ketersediaan pangan yang mencukupi di desa-desa kita. Oke, kalau tadi Mas Saiful bilang kan tadinya 1 miliar sampai 1,5 itu satu desa begitu ya dapatnya segitu. Nah berarti untuk pasangan Pak Anies dan juga Caimin ini akan didorong sampai 5 miliar begitu ya? Betul ya? 5 miliar satu desa ya? Mas Saiful? Betul. Ya, 5 miliar satu desa. Kami nah akan ini mendorong. Uangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari APBN. Selama ini dana desa kita baru 70 miliar, mohon maaf 70 triliun, padahal di dalam amanat undang-undang desa semestinya paling tidak 10% dari APBN kita. Itu kurang lebih sekitar 300 triliunan. Sangat mungkin. Bagaimana caranya? Kita akan perkecil, kita akan kurangi berbagai alokasi anggaran yang selama ini dikelola oleh kementerian-kementerian kita, yang sebenarnya beririsan langsung dengan desa-desa. Tugas dan fungsi yang selama ini ada di kementerian akan kita dorong ke depan menjadi tugas dan fungsi desa. Anggaran yang bertumpu di kementerian kita akan kurangi dan kita akan jadikan sebagai dana desa ke depan. Kami sudah mensimulasikan dan cukup mungkin alokasi anggaran kita untuk kita dorong menjadi dana desa 5 miliar per desa per tahun, bukan untuk aparat desa, tapi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di desa-desa
yang berjumlah 74.937 desa di seluruh Indonesia. Karena kalau kita lihat peningkatannya signifikan sekali dari 1 miliar sampai ke 5 miliar. Jangan sampai kemudian pengawasannya ini harus betul-betul diawasi begitu ya. Jangan sampai ada membuka celah korupsi, itu yang kemudian dikhawatirkan kita juga, Mas Syaiful. Kalau untuk soal gagasannya betul, saya apresiasi soal itu karena dari 1 ke 5 miliar begitu. Termasuk juga soal dari mana sumbernya, uangnya itu dari APBN kalau kata Mas Syaiful. Nah, Mas Edi, kalau Mas Syaiful sudah menyinggung tadi soal kemiskinan begitu ya, pasangan Anies Muhaimin ini dari yang dana desanya dari 1 miliar ke 5 miliar begitu ya. Nah, pasangan Anies Baswedan ini juga menargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan di level 4-5% hingga 2029. Untuk pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka ini, penurunan angka kemiskinannya ini cukup besar di angka 6%. Realistiskah itu? Ya, kami rasa itu sangat realistis, mengingat angka kemiskinan itu meningkat pasca COVID kemarin relatif signifikan. Jadi kita kembalikan ke level yang sebelumnya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah untuk penciptaan lapangan kerja baru. Nah, ini memang harus ada. Dan penciptaan lapangan kerja baru itu paling baik dilaksanakan dengan menggiatkan hilirisasi, industrialisasi. Jangan lupa, industrialisasi itu sangat penting, mengingat industri itu adalah penyerap tenaga kerja terbaik untuk tenaga kerja terampil dan terdidik. Nah, ini jadi kita harus giatkan lagi, kita harus kuatkan lagi. Tetapi jangan lupa juga kita harus menciptakan yang namanya UMKM dan IKM. Ini juga bisa menyerap tenaga kerja. Nah, apalagi kalau IKM itu adalah industri kecil dan menengah, ada proses industrinya, tetapi itu adalah sifatnya adalah usaha yang kecil dan menengah masuk dalam konteks UMKM itu. Nah, ini bisa menciptakan lapangan kerja yang baru yang bisa kemudian menyerap tenaga kerja yang akan secara teratur akan mengurangi kemiskinan yang sekarang ada. Dan berikutnya juga ya kita harus lihat sekarang Gini rasio kita kan sekarang juga sudah mengecil ya, dan ini kita akan tekan lagi. Sekarang kurang lebih 0,378% Gini rasionya. Kita akan tekan lagi ke bawah ke sekitar 0,35%. Nah, dengan adanya peningkatan Gini rasio itu tentu artinya ketimpangan yang ada itu berkurang. Naiknya angka kesejahteraan itu mengurangi dampak daripada kemiskinan. Jadi saya kira penciptaan lapangan kerja itu harus ada, satu. Terus kedua, ya memang yang namanya angka kemiskinan itu perlu ditopang terus. Tetapi memang dengan adanya kenaikan dari angka yang melewati batas kemiskinan, kita sudah melihat bahwa nanti masyarakat yang saat ini menerima subsidi, yang menerima jaring pengaman sosial itu bisa berkurang, sehingga anggaran yang 478 triliun tahun depan untuk jaring pengaman sosial itu bisa berkurang di tahun-tahun berikutnya dengan mengurangi angka kemiskinan yang ada sekarang. Oke, itu tadi kalau dari Mas Edi. Mas Edi, kan kalau kita lihat kan Mas Gibran ini kemarin ya sempat disorot karena ada kartu untuk lansia, kemudian juga ada dana abadi pesantren, betul ya Mas Edi ya. Terus ada juga untuk startup milenial. Nah, ternyata ketika kita telisik lagi, kemudian apa yang sudah di-spill oleh Mas Gibran ini ternyata sudah sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Berarti bukan terobosan baru begitu atau dimodified lagi? Yang dilakukan adalah saat ini apa yang sekarang sudah disampaikan untuk jaring untuk dana desa. Dana untuk itu yang tadi saya sebutkan nilai anggarannya atau di APBN 478 triliun. Kita ingin memfokuskan supaya terjadi optimalisasi. Jadi ada fokus khusus untuk KIS lansia, fokus khusus untuk KIS anak ya, supaya itu bisa mengurangi stunting, yang mana itu nanti ada prioritasnya dari total anggaran 478 triliun itu nanti akan ada fokus untuk anggaran-anggaran ini. Jadi lebih kepada pengkhususannya. Memang anggaran sudah ada, tapi ini akan anggaran yang meluas. Ya, betul-betul mencakup seluruh aspek jaring pengaman sosial yang ada. Nah, inilah yang ingin kemudian kita membuat fokus-fokus tertentu agar betul-betul ada pembobotan yang lebih besar untuk lansia, untuk anak, dan lain-lain. Untuk pesantren, nah itulah, ada pembobotannya. Jadi kalau kita kaum awam jadinya kartunya banyak begitu maksudnya? Enggak?
Ya bukan kartu, sekarang kan sudah ada kartunya ya. Tetapi artinya ya dari total 478 triliun itu pengalokasiannya itu sekarang ini berapa. Nah, nanti ada peningkatan pengalokasian Oke. untuk lansia berapa, untuk anak berapa. Jadi lebih kepada fokus. Jadi pembobotan itu akan lebih besar untuk hal-hal yang disebutkan oleh Mas Gibran tersebut. Oke, kita akan tunggu ya nanti akan seperti itu. Saya ke Mas Tama dulu, Mas Tama. Ini kalau Mas Tama Ganjar Mahfud ini penurunannya bisa dikatakan lebih rendah gitu ya, hanya 2,5%, 2,5% hingga tahun 2029. Nanti alasannya dijawab usai jeda ya, ditahan dulu Mas Tama. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.